Dapat bicara menanti hujan turun dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama podcast SMK NU Winong. Kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa sekali. Beliau sebagai YouTuber yang dulunya mengabdi di SMK NU Winong. Siapa dia? Kita saksikan. Selamat datang. Assalamualaikum Mas Anwar. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita jumpa lagi dengan beliau. Dulu pengabdian di SMK NU Winong juga tidak sebentar. Mari kita tanya kesuksesan Mas Anwar ini selama dia hidup sampai detik ini. Ya. Baik, ngomong-ngomong Mas Anwar, kita tahu bahwa Mas Anwar ini sebagai YouTuber, di mana YouTuber ini mereka pembuat YouTube konten kemudian ditampilkan. Nah, sebelum kita membicarakan ke YouTube, asalnya dari mana ya? Baik, ya. Jadi saya itu asalnya itu dari Pringsewu, Lampung, yang sudah lumayan lama itu hidup di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Pondok Pesantren Api Winong. Nah, dari sejak lulus SD, lalu MTS di Winong, SMK-nya di VIP, lalu mengabdi di SMK NU Winong ini. Nah, dalam masa panjang seperti itu banyak sekali lika-liku hidupnya lah. Oh, luar biasa. Lika-liku yang seperti apa? Ya, dari segi cobaan ketika di pesantren, ya dari segi bulian itu juga banyak sekali. Iya. Gitu. Kata pepatah, bulian itu sebagai pupuk kandang di mana akan menyuburkan tanaman kita. Amin. Iya. Baik Mas Anwar, sebagai YouTuber, yang pertama kali memotivasi Mas Anwar sebagai YouTuber itu apa sebenarnya? Oke, baik. Jadi kita itu pertama kali kenal YouTube itu pertamanya saya itu iseng-iseng dulu ya. Iseng upload. Waktu itu belum booming. Saya itu kelas 3 SMK. Waktu itu teman saya ngupload video di YouTube dan itu memberikan sebuah pertanyaan untuk saya. Kok bisa ya dia itu ngupload video? Pintar sekali dia, seperti itu. Hanya saya coba-coba, saya selidiki, belajar. Nah, waktu itu masih kelas 3 SMK, saya belum begitu mendalami. Nah, saya mendalami itu ketika sudah kuliah D3. Nah, waktu itu di Polsa itu ada, di tempat kuliah saya itu ada sosialisasi, namanya itu internet digital lah. Soalnya bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTube. Tapi waktu itu yang dibahas itu bukan tentang YouTube tapi blogger. Nah, jadi kita buat artikel, kita daftarkan di AdSense, nanti lalu disetujui baru kita bisa menghasilkan penghasilan seperti itu. Nah, waktu itu saya mencoba daftar di blogger, akhirnya saya itu tidak bisa karena memang pengalaman saya tidak mencukupi, juga belajar saya juga masih minim sekali tentang teknologi. Akhirnya saya memutuskan untuk cari pengetahuan lainnya. Akhirnya saya browsing di internet gini. Anak perusahaan dari Google YouTube yang membuka hal yang sama, yaitu YouTube YouTube Google AdSense waktu itu. Hanya saya coba waktu itu dilala saya itu memang kuliah itu nggak punya biaya.
Jadi saya itu sebelum lulus SMK saya lulus sama orang tua sama sekali Rp1.000 tidak dibiayai orang tua. Bukan berarti orang tua nggak sayang ya? Iya, bukan berarti orang tua yang sayang. Itu memang untuk mendidik kali ya anaknya biar mandiri. Dari orang tua tidak membiayai saya setelah SMK. Dan waktu itu SMK saya masih memiliki tanggungan Rp2 juta. Saya gak lihat, ijazah saya nggak bisa diambil karena belum melunasi itu ya. Itu akhirnya ya udah saya mencoba. Akhirnya saya untuk mendaftar ke kuliah S1-nya saya pakai fotokopian. Fotokopian. Ya, yang diperbolehkan hanya fotokopian kan belum lunas ya. Nah, setelah sudah sudah daftar, saya belum lagi soalnya kan biaya kuliah itu kan tinggi ya. Waktu itu satu semester itu berapa juta itu. Nah, akhirnya saya banyak utang. Jadi waktu itu santri terbanyak diutang sepondok sejak zaman dulu sampai sekarang hanya saya. Sama juga di di universitas di tempat kuliah saya. Itu saya sampai 3 semester nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar semesteran. Iya, semesteran kuliah itu nggak bisa. Akhirnya saya putar otak bagaimana sekali ini saya bisa punya penghidupan, bisa melanjutkan studi di pondok maupun di kuliah. Akhirnya saya browsing, belajar, akhirnya ketemulah YouTube itu, semakin terbuka. Nah itu seperti itu. Ngomong-ngomong mondoknya di mana? Saya mondoknya di Ponpes Api Winong Kemiri sini, Purworejo. Oh, Purworejo. Ya. Pengasuh Pak Kiai Nasihin. Pak Kiai Nasihin, baik. Luar biasa sekali. Kemudian untuk para tim kreator yang baru ini ya, kira-kira tipsnya apa ini untuk memulai menjadi YouTuber sebagai pemula itu tipsnya apa kira-kira? Oh ya, jadi tipsnya itu yang pertama, jangan niat untuk mencari penghasilan di YouTube. Tapi gunakanlah YouTube itu sebagai media kita untuk berkarya dan juga berdakwah, seperti itu. Kalau kita itu poinnya cuma cari penghasilan, kalau kita nggak dapat penghasilan dari YouTube, akhirnya kita akan putus asa, akhirnya tidak bisa berkembang ke depannya. Itu. Berarti yang pertama tadi apa? Kita niatnya itu untuk berkarya dan juga dakwah atau memberikan konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif seperti itu. Wah. Nah, yang kita tahu YouTube-nya itu Hidayah Ilahi. Iya, apa ya? Hidayah Ilahi. Itu ide untuk judul Hidayah Ilahi apa itu? Nah, jadi awalnya itu channel inspirasinya. Iya. Jadi dulu itu channel YouTube saya itu bukan Hidayah Ilahi, tapi dakwah Islam dulu itu. Dakwah Islam. Iya, jadi kan yang kontennya itu campuran, saya itu belum satu fokus tema. Kalau sekarang kan khususnya itu cerita semua. Nah, dulu itu masih lampu video pokoknya tak upload seperti itu ya. Nah, mulai belajarnya waktu, saya mulai banyak belajar. Ternyata itu YouTube itu lebih suka dengan konten yang satu tema. Kalau temanya itu komedi ya komedi semua. Kalau temanya itu tentang Islam semua. Kalau temanya itu tentang vlog ya vlog semua. Kalau temanya itu tentang tutorial semua seperti itu. Ya, dengan nasib sekarang yang sudah berubah ya, yang dulunya mungkin dibully, sekolah juga nyepeda. Dulu saya juga pernah lihat ya, pas sekolah nyepeda, pulangnya diantar pakai motor. Pulangnya pernah diantar pakai motor, ketemu di jalan. Kemudian sekarang sudah pakai mobil pakai motor roda 3 atau 2 ya? Apanya? Nah, motor berapa? Nah, motor saya itu penting saya itu bisa jalan seperti itu. Dengan mungkin sudah familiar di masyarakat. Kira-kira untuk menjaga stabilitas biar kontennya itu selalu menarik kemudian mau ditonton orang itu apa tipsnya? Oh ya, jadi tipsnya itu yang pertama kita harus riset. Jadi riset itu kita mulai mengambil ide yang akan kita ditampilkan. Nah, ini menarik gak sih? Ini bermanfaat gak sih? Ini itu nantinya bisa orang-orang yang lihat itu suka atau enggak sih? Lalu memberikan feedback kepada kita nggak sih, mau like, mau subscribe atau enggak sih? Itu kalau kontennya kita biasa-biasa, mereka akan nantinya cuma lihat cuma 1, 2, 3 detik, setelah itu tinggal lagi ke konten channel yang lain. Nah, untuk mengembalikan mereka agar tetap fokus kepada kita harus riset. Itu caranya riset kita pakai teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau kita itu sukanya channelnya tentang vlog gitu ya, cari channel-channel YouTuber yang lain yang temanya vlog, kita tiru idenya, konsepnya kita tiru, cuma nanti kita modifikasinya seperti itu.
Semuanya dia ngevlog tentang makanan di bakso mana. Nah, kita nanti bisa cari ide yang lain seperti itu. Cuma dimodifikasi aja. Yang penting kreatif ya. Kreatifnya. Baik, tanggapan orang tua sendiri, mungkin orang tua yang di Lampung sana belum begitu paham ya tentang YouTube. Iya. Itu bagaimana tanggapan orang tua ketika mungkin sekarang sudah jadi artis terkenal di YouTube, iya. Kemudian sekarang mungkin banyak pengikutnya, iya. Banyak subscribernya. Iya. Berbicara mengenai subscriber, sekarang berapa subscribernya? Nah, subscriber saya itu sekarang sekitar 2,1 jutaan lah. Wow. 2,1 juta. 2,1 juta. Ya, tapi orang tua saya itu biasa saja sih, memang orangnya itu anak pondokan ya. Bapak ibu saya itu kan anak pondokan dan mereka itu nggak begitu paham lah tentang teknologi. Ya, taunya dari YouTube. YouTube itu apa ya, video-video gitu lah. Taunya seperti itu. Cuman kan karena saya itu YouTuber bukan yang langsung tampil di layar kaca, melainkan saya cuma di belakang layar. Nah, jadi saya itu yang nggak begitu familiar ya. Saya itu orangnya malu kalau menampilkan muka sendiri. Jadi kebanyakan saya cuma di balik layar gitu. Cuman urus suara doang gitu. Ya, konten yang terbaru ini ya, dulu kan uploadnya semacam drama-drama, ada komedinya juga. Dan saya ingat sekali video yang pertama kali menghasilkan, kalau nggak salah ya, adzan diganti dangdut. Itu sebenarnya nggak baik ya ditiru itu. Nah, sekarang berubah jadi konten bergambar kalau nggak salah. Nah, itu inspirasinya bagaimana? Dari semula kontennya itu drama, sekarang jadi bergambar, itu inspirasinya dari mana? Ya, itu sebenarnya saya itu riset ya. Saya sudah berulang kali membuat konsep drama. Saya sudah membuat komedi, saya konsep juga. Ya, saya melibatkan anak-anak SMK NU Winong dulunya itu. Tapi ternyata penonton itu nggak suka. Itu mereka kebanyakan kalau sudah lihat sebentar langsung di-scroll itu, kurang menarik lah seperti itu. Akhirnya saya mulai berpikir lagi, kalau seperti terus saya nggak bisa berkembang. Itu saya harus bisa mencari inspirasi lain gitu. Akhirnya bertemulah saya itu dengan kisah-kisah Islami itu. Karena dulu saya itu suka dengan kisah-kisah Islami. Kalau biasanya kalau kisah Islami itu, kalau nantinya ceritanya bagus, orang akan melihat sampai selesai. Kalau orang melihat sampai selesai, otomatis durasinya kan juga panjang, bisa sampai 2, 3, 4 menitan. Nah, dari situlah kalau penonton itu semakin lama menonton video kita, itu maka akan lebih disukai oleh algoritma YouTube. Jadi kalau di YouTube itu yang kita berhadapan itu dengan algoritma, bukan dengan penonton. Penonton itu nanti bisa dilihat dari algoritma itu. Kalau semakin banyak yang nge-like, yang komentar, ataupun yang nge-share, dan juga menonton dengan menit yang panjang, itu nanti kita akan lebih banyak direkomendasikan muncul di HP banyak orang gitu. Dari situlah nantinya yang bisa menyebabkan konten itu bisa banyak viewer, bisa trending itu dari situ. Seperti itu. Kira-kira untuk membuat satu video yang nanti akan diupload di YouTube membutuhkan waktu berapa jam atau berapa hari? Oh iya. Jadi kalau kita itu membuat satu video itu memang benar-benar pakai penelitian, riset, dan itu waktunya sangat lama sekali. Karena memang saya itu benar-benar buat konten, bukan asal buat video. Kalau kita itu asal buat video, belum tentu orang lain itu akan suka. Tapi kalau kita sudah riset, minimal kita bisa tahu seperti apa sih kelemahan dari konten kita. Nah, seperti itu. Saya pertama itu riset. Saya cari beberapa saya buat narasi yang saya ambil dari beberapa buku yang saya beli, kitab-kitab sejarah gitu ya, ataupun dari situs-situs yang terpercaya seperti itu. Lalu saya itu susun sebaik mungkin supaya nanti penonton yang mendengarkan itu suka. Itu kan saya kan cuma urus suara ya. Nah, setelah itu baru saya visualisasikan dengan menggunakan sebuah drawing atau bergambar ya, draw story lah bahasanya itu, atau cerita bergambar itu. Karena kebanyakan itu banyak sekali konten-konten draw story, tapi mereka itu cuma menampilkan tentang horor dan juga tentang tragedi-tragedi. Nah, di Lela itu belum ada konten yang menampilkan cerita bergambar tentang Islam. Nah, dari situlah saya mulai punya ide, bagaimana ini mereka aja cuma kisah-kisah horor yang nggak ada faedahnya,
bisa sebegitu banyak view-nya. Ada salah satu channel YouTuber yang lain itu. Nah itu terbiasa saya ubah menggunakan kisah-kisah Islami itu. Akhirnya para bocil-bocil kan yang suka channel seperti gambar itu kan biasanya rata-rata anak-anak bocil ya, anak-anak kecil itu. Akhirnya ya udahlah saya buat yang seperti itu. Akhirnya benar. Nah durasi di channel saya itu padahal bisa sampai 4 menitan itu. 4 menit. Ya, menit tonton itu. Otomatis itu menandakan orang-orang suka dengan konten saya. Tapi kalau kita cuma bercerita, cuma ngadep kamera ini, tidak ada gambarnya, tidak ada inovasinya, nggak bisa diterima oleh masyarakat itu. Iya. Apalagi kalau bahasanya itu terlalu lelet, lemot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan habisin kuota. Nah itu habisin kuota penonton itu maunya itu yang ringkes, yang isinya daging bermanfaat. Tapi kalau isinya itu cuman bertele-tele, banyak jedanya, orang itu akan semakin tak suka karena habisin kuota itu. Betul sekali. Nah, dari cerita-cerita yang sudah ditampilkan di YouTube yang paling banyak view-nya, itu cerita tentang apa? Nah, yang yang ini cerita ini itu tentang wafatnya sahabat Umar, nggak salah. Wafatnya sahabat Umar. Iya. Ceritanya seperti apa itu wafatnya? Yaitu ceritanya itu kan dibunuh ya. Jadi kronologinya ya saya ceritakan dari awal mula beliau itu lahir sampai menjadi sahabat dan juga menjadi khalifah. Setelah itu wafatnya saya ceritakan betul. Nah itu saya ceritakan yang poinnya itu tentang detik-detik wafatnya Sayyidina Umar itu. Kalau sebenarnya Umar pokoknya kayaknya saya sahabat itu. Berarti satu tayangan itu dari cerita awal sampai dia wafat berarti selesai, nggak bersambung gitu ya? Tidak. Tapi yang akhir-akhir ini saya kan kebanyakan membahas tentang cerita para nabi. Nah itu kebanyakan saya buat part 1, 2, 3, 4, 5, 6 biar bersambung gitu. Bersambung. Penonton juga akan penasaran, wah ini kelanjutannya seperti apa. Iya. Tapi nanti kalau sudah beberapa part saya gabung jadi satu. Durasinya kan panjang, bisa sampai 1 jam. Oh, gitu. Sampai 1 jam. Itu pun ada yang lihat. Ada lihat. Oh, gitu. Kan kalau biasanya kalau cuma satu part-part, rasa mereka penasaran, pengen yang satu komplit. Akhirnya yang paling terakhir nanti kalau video video yang paling terakhir nanti saya gabung di satu. Nah itu. 4 menitan jadi 1 jam ya? Iya, 1 jam. Oh, berarti dari beberapa part, beberapa episode lah. Iya. Nah, kemudian cerita dukanya ini jadi YouTuber apa kira-kira yang pernah dialami? Iya. Dukanya dulu. Yang paling duka itu saya itu pernah ke-banned atau di-suspend atau dinonaktifkan channel YouTube sebanyak 3 kali. Dan itu melakukan beberapa pelanggaran. Itu ada hak cipta, ada kekerasan anak, dan juga ada ngeklik iklan sendiri. Itu nggak boleh, itu larangan itu. Berarti ini juga pesan buat pemirsa yang ada di rumah, jangan sampai konten-konten kita ke banned ya, gara-gara seperti yang diceritakan tadi. Buatnya yang original dan harus melihat peraturan yang disediakan oleh YouTube. Ada namanya pedoman komunitas, ada peraturan program partner YouTube. Itu harus tutup dengan peraturan itu. Kalau nggak nanti kita kena banned. Gitu. Banned itu berarti dihentikan gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat pakai musik gitu ya, kita pakai musik yang lisensinya itu adalah fair use ataupun musik yang dianjurkan dari YouTube. Iya, ada itu, tapi ada juga konten kreator yang membuat musik-musik yang no copyright. Tapi itu dipublish, tidak didaftarkan ke komunitas musik gitu ya. Jadi kalau nanti penonton YouTube mau menggunakan musik itu diperbolehkan. Oh, ada juga penyajiannya ya? Iya, itu namanya itu adalah Creative Commons. Creative Commons. Iya, Creative Commons yang diperbolehkan itu Creative Commons Fair Use. Gitu. Kalau yang berhak cipta nggak bisa. Nggak bisa. Nanti malah kena itu ya. Iya, kalau musiknya sih nggak masalah. Cuma nanti kalau kesana itu yang klaim balik, kita bisa ke banned. Kecuali biasanya sih kebanyakan itu pakai bagi hasil.
Jadi kalau seseorang itu menggunakan musik kita, otomatis nanti penghasilan itu akan mengalir ke yang punya hak itu. Oh, seperti itu. Pernah kejadian juga? Pernah. Tapi kalau nanti yang punya itu nggak terima, kita bisa dilaporkan, dibanet seperti itu. Oh, berarti Bennett kemungkinan dilaporkan juga ya? Iya, makanya harus berhati-hati. Yang paling mudah adalah kita membuatnya yang konten benar-benar original itu. Kalau mau pakai musik ya pakai yang dari YouTube itu, kan disediakan banyak sekali tuh galeri musik itu. Oke. Itu tadi dukanya. Nah sekarang sukanya. Waduh. Kira-kira sukanya jadi YouTuber itu apa sih? Ya sukanya tuh yang pertama ya mungkin bisa menginspirasi sebagian orang, walaupun ada beberapa yang mungkin drengki ataupun ini mau gimana nggak tahu lah ya. Kadang itu ada yang like, ada yang gini ya. Iya, itu mungkin orang-orang ada juga yang gini ya. Iya, itu orang-orang yang drengki mungkin. Ya sukanya sih seperti itu ya, bisa menginspirasi. Nanti selain itu nanti juga ada beberapa penghasilan yang didapat. Itu bisa untuk biaya kita untuk operasional lah ya, meneruskan studi, untuk tambah-tambah lah gitu lah gitu. Ya mungkin pemirsa yang di rumah masih penasaran kira-kira Mas Anwar ini usianya berapa? Waduh. Coba tebak, ada berapa ini usianya sekarang? Ya kalau ditebak muka saya itu masih muka anak SMA kali ya. Jadi tidak ada sulit sekali muka saya itu menua, jadi masih kelihatan anak SMK. Tapi sejatinya saya itu sudah mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir. Ya itu saya kelahiran 96. Betul, saya dulu juga sekolahnya di Winong itu juga lama, di Kemiri juga lama, di Purworejo juga lama itu. 96 kalau sampai tahun 2001 itu ya kira-kira sekitar 25 tahunan lah. 25 tahun ya. 25 tahun. Dulu Nabi itu lahir nikah 25. Iya, 25. Iya. Mudah-mudahan segera nikah. Amin. Ya. Doakan saja semoga dapat jodoh yang syolihat. Amin. Baik, selanjutnya ini. Ya, oke. Dari cita-cita mungkin yang sudah tercapai, mungkin jadi YouTuber sudah. Iya. Kira-kira untuk cita-cita berikutnya apa ini? Ya, cita-cita saya itu kalau urusan duniawi ya, saya itu pengen jadi pengusaha. Iya. Kebanyakan kreator ya. Aslinya YouTube itu tempat untuk berkarya, bukan untuk menghasilkan. Tapi ya memang menghasilkan, tapi kebanyakan kreator yang ada di YouTube itu punya usaha sendiri. Iya. Kayak Atta Halilintar itu kan walaupun subscribe-nya udah banyak, YouTuber terkenal, tapi mereka itu penghasilan YouTube itu lebih kalah daripada usahanya itu lebih besar daripada penghasilan dari YouTube. Nah, dia tuh punya travel, punya rumah makan, punya fashion, dan juga ada punya oleh-oleh itulah, kayak toko oleh-oleh itulah, produk seperti itu kebanyakan oleh-oleh lah ya. Nah mulai dari situ saya pun sekarang lagi merintis usaha untuk mengembangkan. Soalnya kan YouTube itu kan kita dengan YouTube itu kita bukan karyawan. YouTube itu bukan karyawan, namanya adalah partner atau mitra lah, istilahnya seperti itu. Nah dari situlah otomatis kalau nanti kedepannya YouTube sebagai perusahaan awal itu bangkrut ataupun nanti down, otomatis YouTuber juga akan down. Nah untuk mengantisipasi seperti itu, kita harus bisa mengembangkan usaha di luar sebagai ancang-ancang itu nantinya kalau semua kita itu di-banned atau diberhentikan secara serentak. Semua kalau depannya ada saingan YouTube yang lebih besar semua. Nah dari situlah nanti kalau kita punya usaha sendiri, kita kan sebagai bos, bukan jadi partner ataupun jadi karyawan. Nah itu. Ya. Kalau penghasilan YouTuber dan pengusaha, saya menurut saya nih ya, itu lebih besar pengusaha. Karena yang punya YouTube juga orang pengusaha, bukan pegawai, bukan pejabat, bukan gubernur, bukan, tapi itu adalah pengusaha. Itu. Nah saya pingin itu, mindset saya itu nggak ingin yang mitra nggak masalah, tapi kedepannya harus punya usaha sendiri. Mau itu nantinya dari segi pertanian, ataupun buka usaha toko, ataupun buka usaha yang lain, impor semuanya seperti itu. Nah itu masih pingin punya cita-cita seperti itu. Baik. Luar biasa sekali ya pemirsa, sampai kita nggak bisa berkata-kata dari penjelasan Mas Anwar ini. Nah satu lagi ini, dari usaha yang dicita-citakan, kira-kira sudah ada belum gambaran real yang nantinya akan segera
laksanakan? Iya. Usaha apa ini? Nah, sekarang ini saya lagi mau merintis. Ya, sekarang lagi merintis ya. Ya sudah mendirikan usaha di rumah, sudah rumah Lampung ya. Iya, di rumah Lampung saya sudah punya beberapa aset. Aset itulah. Ya, beberapa sudah dioperasikan tapi masih dengan keluarga. Tapi masih perikanan dan juga dari berniaga atau jual beli. Itu saya sudah invest di sana. Nanti yang mengelola itu keluarga, karena saya masih masih kuliah, jadi saya masih disibukkan dengan studi yang lagi ditempuh ini. Akhirnya usahanya itu saya pasrahkan kepada orang-orang yang di rumah seperti itu. Iya. Gitu. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Oh ya, ini ada request ini ternyata ya. Nah, sekarang pesan untuk calon YouTuber terutama siswa SMK NU Winong ini kira-kira apa? Ya, pesannya satu, kalian jangan niat sekolah itu untuk mencari pekerjaan, ya. Sementing fokuslah sekolah, fokuslah ngaji itu untuk mencari ilmu. Karena kalau di taklim itu kan menuntut ilmu itu jangan niatnya untuk mencari dunia, tapi pertama itu niatnya itu untuk lillahi ta'ala. Yang kedua untuk menghilangkan kebodohan dan sebagainya. Itu kita fokusnya di situ dulu. Kalian nggak usah mikir besok kalian tuh mau jadi PNS, presiden atau apa. Seperti kalian harus menguatkan bakat kalian, kemampuan kalian itu diasah dari dulu. Gue nggak usah mikir-mikir itu dulu. Nanti dengan usaha kalian itu studi, berdoa, nanti akan tunjukkan jalan. Itu terutama bantuan dari sholat tahajud, sholat duha itu sangat berpengaruh sekali, dan juga doa orang tua. Doa orang tua ini sangat penting sekali. Namun ibu saya itu kalau setiap malam itu pasti tahajudan mendoakan anak-anaknya itu serutin sekali itu, luar biasanya sih itu. Ya mungkin dorongan dari itu kali ya. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya kalau kalian itu ingin terjun ke YouTube, yang pertama jangan niat untuk mencari penghasilan, tapi buatlah berkarya. Itu yang dibutuhkan sebuah perusahaan atau dunia digital itu bukan kepintaran kita, melainkan skill atau kemampuan kita, ide kita, kreativitas kita, itu yang dibutuhkan di situ. Kalau punya bekal itu nggak usah kalau mau itu fokus nyalon dari lurah, DPR, PNS, dengan pengusaha aja kecil aja gaji mereka kalah kok dengan pengusaha seperti itu. Tapi memang sih yang namanya usaha itu banyak sekali ujian dan resikonya. Tapi kalau suka dengan tantangan-tantangan itu, dia akan lebih bejo daripada pejabat-pejabat seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Kemudian untuk adik-adik yang mondok sambil sekolah, nah pesan-pesannya apa ini? Ya, pertama kalian harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan pondok dan juga sekolah. Kebanyakan itu ada yang tarik ulur ya. Kalau pondoknya menang, sekolahnya kalah. Kalau sekolahnya menang, pondoknya kalah. Itu. Kalau saya dulu itu memang nggak bisa disejajarkan. Saya itu melakukan itu ya antara pondok dan sekolah itu nggak bisa semuanya jalan semua, pasti ada salah satu yang kalah. Itu walaupun saya dulu pas MTS saya menang pondoknya, itu di pondok saya sudah lumayan bisa lah, apalah juga bisa, tapi sekolahnya kalah saya gitu. Sekolahnya itu seperti mangkap lah seperti itu. Itu berarti yang penting bisa bagi waktu, itu antara sekolah dan pondok, karena dua-duanya pasti penting. Karena itu pentingnya sekali namanya adalah muawabah atau disiplin. Itu penting sekali. Kalau nggak disiplin, seseorang itu nggak bisa untuk menggapai himmahnya atau cita-citanya itu. Iya. Baik, mungkin sebagai kesimpulan kita perbincangan kali ini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi bil ilmi. Siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Baik pemirsa yang ada di rumah, demikian perbincangan kita bersama Mas Anwar sebagai YouTuber. Jangan lupa YouTube-nya itu Hidayah Ilahi. Ya, dan Muhtadil Anwar. Oh, Muhtadil Anwar. Ya, ya, kita akan jumpa lagi di segmen berikutnya yang lebih menarik lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.